Halo Praku Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya telah share video tentang bagaimana sih cara membuat dupak. Nah, dalam video tersebut saya telah memberikan gambaran mulai dari kita mengumpulkan bukti fisik sampai dengan proses pengiriman dupak. Nah, pada video tersebut saya mengirimkan dupak tepatnya pada tanggal 28 Desember 2020 ke tim penilai dupak Pranata Komputer di Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo. Nah, puji syukur alhamdulillah pada tanggal 3 Februari 2021 kemarin PAK-nya sudah keluar. Kemudian hasilnya di luar dugaan saya sangat-sangat memuaskan sekali. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap tim penilai dupak Pranata Komputer, kepada Pak Aan selaku PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo, Mas Yoga, Mas Kingkin, Mas Faisal, Mbak Eli, dan teman-teman tim penilai dupak Pranata Komputer lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata PAK saya sudah bisa direkomendasikan untuk naik pangkat ke 3B. Kalau dipikir-pikir naik pangkat 3B sudah saya tempuh berarti sekitar 3,5 tahun saja. Jadi edisi kali ini saya akan share kepada kalian semua bagaimana sih kita bisa KP 3,5 tahun. Nah, bagaimana tipsnya? Ikuti video selengkapnya. Jadi gini ya teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk mencapai KP 3 tahun atau KP 3,5 tahun, lebih cepat dari standarnya yaitu 4 tahun. Yang pertama, teman-teman itu perlu merencanakan karir ya. Merencanakan karir itu ada 3 tahapan, yaitu perencanaan karir jangka panjang, menengah, dan pendek. Perencanaan karir jangka panjang yaitu berkaitan dengan karir kita saat ini sampai dengan pensiun nanti. Nah, bagi teman-teman yang menduduki jabatan Pranata Komputer terampil, tingkat keterampilan tentu menggunakan ijazah D3 ya, dan nanti karirnya akan mentok ke 3D ya. Nah, untuk itu teman-teman perlu jauh-jauh hari untuk melanjutkan studi ke S1. Itulah salah satu contoh perencanaan karir secara jangka panjang. Kemudian perencanaan karir secara jangka menengah yaitu berkaitan dengan target angka kredit yang harus perlu kita capai dalam 1 tahun. Jadi misalkan angka kredit saya ini yang perlu dibutuhkan ke 3B ya, dari 3A ke 3B itu kan butuh 50 poin. Nah, 50 poin ini kalau misalkan saya mau dicapai dalam 4 tahun, berarti minimal saya harus memperoleh 12,5 per tahun. Nah, jika ingin cepat dari itu, misalkan saya ingin KP 3,5 tahun, maka angka kredit yang perlu saya kumpulkan yaitu 14 sekian poin. Kemudian jika ingin lebih cepat lagi 3 tahun, berarti saya harus mengumpulkan 16, sekian poin. Nah, itulah yang perlu kita persiapkan di perencanaan karir secara jangka menengah. Kemudian perencanaan karir jangka pendek. Perencanaan karir jangka pendek itu berkaitan dengan butir-butir kegiatan apa aja sih yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita nilaikan dalam SKP atau dupak nanti. Nah, itu perencanaan jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, teman-teman perlu fokus di butir-butir kegiatan yang memiliki angka kredit besar dan angka kredit butir kegiatan yang dilakukan secara repetisi atau berulang-ulang. Angka kredit yang besar itu seperti apa? Sebagai contoh, ini terjemahan buku ya.
terjemahan buku itu angka kreditnya lumayan sekali, 3,5 poin. Jadi di dupak-dupak saya sebelumnya pasti setiap pengiriman dupak ada terjemahan buku. Itu fungsinya untuk mengatrol angka kredit yang harus saya peroleh. Mungkin kegiatan hariannya kurang, jadi bisa dikatrol, bisa diinfus dari kegiatan menerjemahkan buku. Namun sayangnya di Permenpan 32 tahun 2020, kegiatan menerjemahkan buku sudah tidak bisa lagi dimasukkan dalam unsur utama atau unsur tata kelola TI. Sekarang masuknya dalam kelompok penunjang. Jadi kegiatan ini tidak bisa diandalkan lagi ya. Teman-teman perlu berpikir keras, pekerjaan apa sih yang memperoleh angka kredit sangat besar. Angka kredit besar dan sangat besar itu kalau menurut saya itu yang lebih dari 1 poin. Jadi teman-teman fokus di kegiatan yang angka kreditnya lebih dari 1 poin. Kemudian teman-teman juga perlu fokus di kegiatan yang bersifat repetisi, kegiatan yang berulang-ulang dikerjakan. Sebagai contoh bagi teman-teman yang ditugaskan di kecamatan, itu kan kegiatan yang berulang-ulang itu adalah perekaman data dengan validasi ya, berupa perekaman EKTP. Kegiatan ini dilakukan setiap hari ya, jadi angka kreditnya bisa jadi lumayan kalau misalkan teman-teman setiap hari dilakukan, nanti lama-lama akan menjadi banyak. Kemudian teman-teman yang ditugaskan sebagai administrator database tentu bisa menilaikan kegiatan repetisi ini berupa duplikasi database. Namun sayangnya kegiatan duplikasi database di Pranata Komputer baik di ahli pertama maupun di kegiatan penggandaan data pada Pranata Komputer terambil itu angka kreditnya sekarang sudah sangat kecil. Jadi teman-teman meskipun repetisi ini kayaknya agak susah ya untuk memperoleh kegiatan ini. Kemudian bagi teman-teman yang ditempatkan di Dinas Kominfo yang bagian jaringan, teman-teman itu bisa menilaikan kegiatan repetisi ini dari pemasangan jaringan, kemudian dari troubleshooting jaringan, dan lain sebagainya. Ini cukup lumayan untuk mengatrol, untuk mencapai target angka kredit yang kalian harapkan. Kemudian yang ketiga yaitu teman-teman harus update selalu perkembangan aturan main yang ada di Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Terutama ini ya yang terbaru Permenpan 32 tahun 2020, teman-teman perlu mempelajari. Kemudian teman-teman juga meskipun masih dalam draft penilaian angka kredit, juknis penilaian angka kredit, teman-teman juga saat ini harus membaca ya dan memahami apa aja sih yang perlu kita nilaikan di SKP atau dupak nanti. Kemudian bagi teman-teman yang akan naik jabatan, itu teman-teman harus mempersiapkan uji kompetensi ya, harus lulus uji kompetensi dulu sebelum naik jabatan. Jadi teman-teman perlu mempersiapkan kapan saya harus bisa kapan saya ikut UKOM, kemudian soalnya apa aja, dan bagaimana mekanismenya. Kemudian banyak teman-teman juga yang gagal di PAK yang expired. Jadi teman-teman yang sudah PAK-nya sudah mencapai angka kredit ternyata harus UKOM dan dia lupa untuk membuat dupak selanjutnya dan ternyata tidak bisa KP. Nah, itulah salah satu contohnya. Jadi teman-teman meskipun sudah mencapai target angka kredit, tetap harus mengumpulkan angka kredit. Ini fungsinya apa? Untuk melengkapi berkas administrasi pada saat teman-teman akan KP nantinya. Oke, sekian dulu tips dari saya bagaimana kita bisa KP 3 tahun atau KP 3,5 tahun. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa klik like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Saya Basuki Rahmat. Salam Rekom Indonesia.